Tahu. Halo, Kak Rahma. Ini si Bang Paris. Hah? Tunggu yang lain ya, Kak. Iya, Kak. Siap-siap. Ini Kak Kurnia. Iya. Kak Rahmanya lagi bermasalah. Aku kira nggak ada yang nyaut. Kak Kurnia angkatan berapa, Kak? S1-nya? Gimana, Kak? S1-nya angkatan berapa, Kak? Farmasinya? 2016.
2016. Berarti habis lulus langsung apoteker nih? Iya, Keren. Ini ambil double degree? Enggak? enggak kok, cuman apoteker. Iya, ada kakak tingkat aku yang di UMS juga. Kan ada double degree-nya juga. Sama kayak Pancasila. Mekanisme. Angkatan berapa? Udah lulus, udah jadi ini kaprodinya RS Binawan di Jakarta. Asli Surakarta, Kak Kurnia. Udah lama ya berarti. Ponis. Kak Kurnia asli Surakarta, Enggak, asli Solo. jadi Kutai Barat. Nah, ini udah Kak Hesti, Kak Monisia. Hadir, Kak. Siap. Kak Hesti orang sinyalnya kuat nih, Kak. Ini pakai dua device, Kak. Tadi pagi kan ini ngadat. Iya. Ngadat terus emang. Kurang siapa lagi nih, Kak? Berapa orang emang? Dinar, Kurnia, Monici. Tadi bentar, lupa. Kurang Fadela. Sebentar ya, Kak. Ya, siap. Ini kayaknya satu lagi connecting. Siapa nih? UMS gimana tingkat kelulusannya? Berapa persen? Kan udah pengumuman tuh. 100% yang angkatan kemarin. Wis. Satu angkatan berapa, Kak Kurnia? Nggak tahu ya, Kak. 100 ada? 100 orang? 99 orang, Kak. Waduh, kurang satu. 99 orang. Oke. Udah semua? Kalau udah semua, kakak mulai nih. Ini yang Fadela masih belum balas itu, Kak. Mhm. Berarti mulai aja. Satu, dua. Bentar ya, kakak tulis dulu nih. Kalau belajar sama kakak, kalau sinyalnya nggak kuat, yang kuat aja ya nyaut ya. Kurnia sinyalnya kuat kan? Kuat, insya Allah. Ya, siap. Kalau kuat sinyalnya. Soalnya kakak nggak biasa kalau ngobrol sendiri tuh. Jadi harus ada ininya, interaktifnya. Iya, Kak.
Oke. Ya, kakak mau kenalin diri nih. Kalau ntar nggak kelihatan muka lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. kenalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama kakak Gunawan. Ya, kakak S1-nya 2013. Mungkin di atas teman-teman nih. Ada yang 2015, mungkin 2014. S1-nya 2013. S1-nya di UHAMKA, apotekernya di UHAMKA, S2-nya di Pancasila. Nah, bentar lagi nih. Bentar lagi selesai, doain. Ambil magister manajemen farmasi di Pancasila. Nah, untuk pengalaman mengajar, kakak ngajar Semoga dari lancar, Kak. ya, amin. Untuk pengalaman mengajar, kakak mengajar dari 2019. Jadi hampir 2 tahun lebih lah. Ya. Gitu. Di mana aja Kak ngajarnya? Kakak paling ujung itu Unwahas Semarang, tahu? Unwahas Semarang paling ujung. Kalau Tahu, yang timurnya paling ujung Semarang. Kalau di Jabodetabek semuanya udah. UIN, Pancasila, ISTN, UTA, UHAMKA, UI ada 1 orang waktu itu. Kemudian paling ujung tuh Medan, Cut Nyadin. Nah, untuk program online, adanya kelas kakak nih, yang sisa terakhir nih, harusnya minggu kemarin nih dibuka gitu kan. Tapi karena ada sedikit problem, kakak pending, dan pengen kakak cukupin kelasnya, dan kakak langsung yang ngajarin gitu. Makanya kakak pengen kemarin tuh di Medan udah trial, ada beberapa orang yang mau gitu kan secara online, karena kan kita tidak bisa memaksakan diri. Ada yang mau online, ada yang mau ketemu atau enggak gitu kan. Kemudian di Cirebon sama yang mudah-mudahan dari teman-teman UMS gitu. Nah, untuk melengkapinya. Jadi kakak salah satu mentor dari Pejuang UKAI, yang dimana Pejuang UKAI itu baru berdiri dari Januari. Tapi itu resminya. Tapi kalau secara mentoring, kita udah bikin komunitas sejak tahun 2019. Penginisiasinya salah satunya kakak. Ya, itu. Jadi mentor-mentor yang ada di situ, metode belajarnya pun sama seperti kakak. Tapi kalau untuk di luar Jabodetabek, kakak bilang sama teman-teman, biar kakak aja yang ngajar. Gitu. Kakak pengen, siapa tahu dari teman-teman UMS, ataupun teman-teman Cirebon, teman-teman dari Medan gitu kan, pengen gabung di Pejuang UKAI gitu kan, nanti sama dengan konsep apa yang kakak ajarin, cara belajarnya. Gitu. Belajarnya gimana nanti? Ya kan? Ada namanya belajarnya road mapping. Ya, belajar kita menggambarkan visualisasi bagaimana membentuk pola pikir. Oke. Nanti kakak ajarin salah satunya. Nanti kakak kasih materi 1 gitu kan, yang teman-teman bisa lihat, oh ternyata lebih enak ini gitu. Nah, kemudian habis kita bahas materi, kita coba terapin ke soal gitu. Kita coba terapin ke soal, nanti dalam 1 bed itu teman-teman akan disediakan 5 kali ujian CBT. Ya, buat latihan. Gitu, buat latihan. Ada 5 kali ujian CBT. Oke, ada pertanyaan mungkin dari perkenalan? Kurnia, nggak ada ini? Belum ada, Kak. Belum ada, siap. Kita mulai ya. Oke. Iya. Ya dulu. Oke. Jadi kelihatan nih kan? Terlihat. Terlihat ya. Udah, Kak, kelihatan. Udah. Kak, kok kakak ngajarinnya pakai papan tulis? Iya. Salah satu keunikan Pejuang UKAI itu kakak maunya ngajar itu harus ditulis. Mentor itu walaupun ada PPT harus ditulis.
Kalau nggak ditulis nggak mau kakak. Bentar ya, hujan. Oke. Dah? Ya, jadi kalau tatap muka semuanya ada di, kita teman-teman nanti juga dapat modul gitu kan, dapat modul, kemudian dapat literatur online yang udah kita kumpulin biar teman-teman bisa cross check gitu kan, dan teman-teman bakal dikasih ujian soal. Ini suara kakak jelas nggak ada hujan? Kalau di sini jelas sih, Kak. Jelas ya? Nanti kalau nggak Iya. jelas komentar. Jelas, Kak. Jadi gini, kakak pengen kenalin ada namanya pola pikir. Kakak adalah mentor klinis ya, kakak mentor klinis. Nanti mentor teknologinya ada lagi nih. Ya, kakak pengen di klinis tuh, kakak pengen ngajarin bagaimana cara kita membentuk pola pikir. Ya, di UK itu pasti hal-hal yang ditanyakan adalah mekanisme kerja obat, tata laksana terapi penyakit, kemudian kontraindikasi, efek samping, keamanan, cara minum, kemudian apa? Interaksi. Ya, kalau di klinis pasti itu. Nah, kita harus tahu dulu nih dasar daripada nggak bakal ada sebuah rumah ketika tidak ada pondasi. Sama, kalau teman-teman hanya terfokuskan pada ngerjakan soal-soal tapi dasarnya belum kuat, teman-teman akan bingung. Sama juga, teman-teman dasar udah kuat tapi tidak terlatih oleh soal, teman-teman akan bingung juga nantinya. Nah, oke, kakak bahas sedikit. Jadi ketika belajar klinis, ada namanya konsep obat. Ya, yang pertama, mekanisme kerja. Misal, si Hefty kerja di rumah sakit UMS, kemudian si Kurnia datang, gitu kan, sebagai pasien. Bu apoteker Hesti, mekanisme kerja obat dari amlodipin apa? Simvastatin apa? Ya kan? Insulin apa? Mekanisme kerjanya. Saking banyaknya obat, si Hesti lupa mekanisme kerja itu yang mana gitu kan yang ditanyakan. Nah, teman-teman cukup ingat bahwa mekanisme kerja obat itu cuma hanya ada dua. Kalau dia tidak sebagai inducer, dia sebagai inhibitor. Kalau nggak sebagai inducer, dia sebagai inhibitor. Nama lain inducer itu adalah agonis. Nama lainnya adalah peningkatan. Nama lainnya adalah stimulan. Kalau inhibitor, nama lainnya antagonis, penurunan, blocker. Makanya teman-teman nggak usah bingung kenapa ada namanya agonis alfa 1, kemudian agonis beta, antagonis apa misalkan antagonis renin, antagonis aldosteron gitu kan, beta blocker gitu kan. Nah, semuanya itu sama. Ya, kerjanya itu sama. Kalau dia tidak sebagai inducer, dia sebagai inhibitor. Inducer itu adalah obat-obat yang dapat meningkatkan kinerja tubuh. Sedangkan inhibitor, obat-obat yang dapat menghambat kinerja tubuh atau menghambat pertumbuhan sesuatu. Nah, contoh, kalau obat hipertensi, kira-kira masuk ke mana? Ke inducer atau inhibitor? Kurnia. Inhibitor. Kalau obat hipertensi, kira-kira masuk ke inhibitor atau inducer? Inhibitor. Inhibitor. Kalau obat hipotensi? Inducer. Inducer. Kalau obat kanker? Inhibitor. Oke. Infeksi? Kalau infeksi, di situ ada bakteri. Bakterinya diapain?
pakai ini masuk ke inhibitor. 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 Paham sekarang? Paham. Ya, penggolongan obatnya. Jadi Enggak. ketika ada kondisi yang berlebih, pasti obatnya adalah menurunkan, membloker. Ya, Kak. Tapi ketika kondisinya kurang, obatnya adalah untuknya meningkatkan, mengagoniskan fungsi tubuh. Oke. Itu yang pertama dari sisi mekanisme kerja. Oke. Yang kedua, ada namanya homeostasis. Ya. Dari tubuh kita itu sebenarnya diciptakan sebaik-baiknya bentuk, ya enggak? Nah, Iya. surat Atin itu kalau yang ini Muslim tahu. Nah, di konsep keseimbangan, ya, di mana kalau tubuh itu ada yang meningkatkan, pasti ada yang menurunkan. Di mana ada kondisi yang turun, pasti ada yang meningkatkan. Contoh, Kurnia nih, jogging nih dari UMS ke UMM. Kira-kira kalau di tekanan darahnya diukur, naik nggak Kurnia? Lari dari UMS ke UMM. Naik. Hah? Kayaknya meninggal Naik. deh. Dari UMS ke UMM. Ya, naik ya. Nah, kemudian Iya. Kurnia istirahat nih. Kurnia istirahat nih. Kira-kira turun nggak tekanan darah tadi? Turun. Turun. Pertanyaan kakak, apakah Kurnia membutuhkan obat untuk menurunkan tekanan darah yang naik tadi? Apakah Belum kayaknya. kondisi Kurnia sehat nih? Kondisi Kurnia sehat, Iya. lari dari jogging lah gitu kan keliling stadion. Kemudian diukur tekanan darahnya. Otomatis naik kan? Nah, istirahat sebentar. Turun nggak kira-kira? Turun kan? Turun. Nah, kalau turun, pertanyaannya apakah butuh obat tadi orang yang sehat untuk menurunkan tekanan darah tadi, Kurnia? Tidak butuh, Kak. Nggak butuh. Ya nggak? Sama seperti halnya, misal, Hesti makan Jeko nih, lagi ulang tahun nih. Dicek gula darahnya. Saking banyak makan Jeko, naik gula darahnya. Kemudian nggak makan lagi. Atau dia puasa gitu. Gula darahnya pasti turun. Hesti tidak akan memerlukan obat untuk menurunkan gula darahnya. Nah, artinya apa? Tubuh itu sudah punya sinyal, sudah punya sesuatu ketika ada kondisi yang berlebih, tubuh itu akan berusaha menurunkan. Sama, ketika kondisi tubuh kita turun, tubuh itu akan selalu meningkatkan. Harus dalam konsep keseimbangan. Kapan ketika tubuh itu membutuhkan obat? Ketika hal yang tinggi tadi tidak dapat diturunkan oleh tubuh. Atau hal yang turun tadi tidak dapat ditingkatkan oleh tubuh. Maka kita butuhkan namanya obat. Nah, itu konsep homeostasis. Contoh, hipertensi. Kalau orang yang tekanan darahnya tinggi, tidak selalu hipertensi. Tapi orang yang hipertensi, tekanan darahnya akan selalu tinggi. Nah, karena tekanan darah yang selalu tinggi, maka dia butuh obat. Paham konsep yang kedua? Kurnia? Paham, Kak. Paham ya? Maka tubuh itu mempunyai batas normalnya. Apapun di dunia ini punya batas normal. Air kalau kebanyakan banjir. Air kalau kekurangan kering. Ya enggak? Sama tubuh itu. Contohnya, tekanan darah normalnya 120 per 80. Ketika dia tinggi, disebut penyakitnya hipertensi, hiperglikemik, apalagi hipertiroid, hiperlipid, kondisi di atas normal. Hipo, kondisi di bawah normal. Hipotensi, hipotiroid, hipoglikemik. Ya. Terus pertanyaannya adalah, apakah ketika seseorang yang kena penyakit hipertensi dikasih amlodipin
tekanan darahnya yang tadi naik, kondisinya hiper, 160/110, dikasih amlodipin. Apakah tekanan darahnya menjadi naik? Apa menjadi turun? Jadi 0? Enggak. Menjadi normal. Enggak bakal dia turunnya di bawah jadi 0. Sama orang yang hipotensi, yang tekanan darahnya tadi 20/40 misal, dikasih epinefrin, dia meningkatnya sampai ke normal. Tidak akan menjadi 160/100. Kak, bisa nggak kejadian itu terjadi? Bisa, ketika dosisnya berlebih atau kurang. Inilah disebut namanya overdosis. Disebut underdosis. Overdosis menyebabkan efek toksik. Underdosis tidak menyebabkan efek terapeutik. Oke, itu yang disebut batas normal. Apapun tubuh kita ketika dia di batas normal, dia tidak akan menyebabkan gangguan. Glukosa tidak akan pernah menjadi hiperglikemik atau penyakitnya DM ketika dia tidak keadaannya berlebih. Maka apa yang sebenarnya membuat zat metabolit itu berlebih? Ada pasangannya. Ya, ada pasangannya. Yang keempat, pasangan. Contoh, glukosa. Glukosa itu pasangannya siapa? Ada yang tahu? Glukosa pasangannya siapa? Kurnia? Insulin. LDL pasangannya siapa? HDL. Ya enggak? Obat pasangannya siapa? Iya. Obat pasangan siapa? Reseptor. Tidakkah aku menciptakan segala sesuatu itu pasangan? Ada kanan, ada kiri, ada tinggi, ada rendah, ada hitam, ada putih, ya. Glukosa pasangannya siapa? Insulin. Ya. Contoh, orang yang hiperglikemik nanti di ujung-ujungnya apa? Obatnya meningkatkan insulin. Ya enggak? Kemudian ada konsepnya LDL. LDL itu dibilang lemak jahat. HDL lemak baik. Kalau keadaannya seimbang, tidak ada terjadi namanya hiperlipid. Sama obat. Obat akan menimbulkan efek terapeutik ketika berikatan dengan reseptornya. Nah, itu konsep pasangan. Ya. Kemudian yang terakhir ada namanya zat metabolit. Ya, zat metabolit itu contohnya apa? Zat metabolit primer, sekunder, tersier. Primer apa? Yang gede-gede. Karbohidrat, protein, vitamin, lemak, gitu kan. Yang sekunder apa? Kayak flavonoid, gitu. Isoflavon. Nah, zat metabolit yang ada dalam tubuh manusia itu bisa berasal dari dua. Dari dalam tubuh itu sendiri maupun dari luar tubuh. Ya. Dari dalam tubuh apa contohnya? Glukosa, insulin. Insulin itu ketika di dalam tubuh diproduksi oleh beta pankreas. Tetapi untuk DM tipe 1 itu beta pankreasnya gagal memproduksi insulin, maka kita datangkan insulin dari luar. Contoh lagi, orang anemia, HB-nya kurang daripada 10, butuhnya hormon eritropoietin, dia gagal ginjal. Hormon eritropoietinnya tidak diproduksi dari dalam tubuh, melainkan didatangkan dari luar tubuh. Nah, kebanyakan obat-obat yang dapat meningkatkan atau
meningkatkan sensitivitas daripada produksi dari dalam tubuh, yaitu obat oral. Sedangkan obat injek, ya, obat injek itu obat yang mendatangkan zat metabolit itu dari luar. Tadi hormon enteropoietin, kemudian esterogen, seluruh hormon lah. Kemudian yang dari dalam, misal metformin. Metformin itu tidak menghasilkan insulin, melainkan meningkatkan sensitivitas produksi insulin. Nah, ketika obat-obat oral antidiabetik tidak bisa digunakan untuk menstimulasi produksi dari dalam tubuh, kita suntikan insulin dari luar, disuntik tuh. Ya enggak? Kita datangkan insulin dari luar masuk ke dalam tubuh. Oke, kira-kira ada pertanyaan dari 5 konsep ini? Kakak mau coba nerangin yang ini, road mapping. Ini konsep dasar. Ada pertanyaan? Ini ada yang chat nih, siapa nih? Si Dinar. Belum ada pertanyaan, Kak. Belum paham? Paham, Kak. Paham. Nah, coba ya. Ya, Kakak hapus ya. Iya, Kak. Kalau belajar, kalau nggak disampaikan konsep ini, bingung nanti belajar road mapping-nya. Kakak dapat dari mana ilmunya? Dari UKAI terbaik di Indonesia tahun 2017. Orangnya masih hidup. Ya. Apa, Kak, namanya, Kak? Ada. Ntar dicari orang ya. Dia pintar lah dia. Kakak salah satu penggemar dia. Oke. Kita masuk ke coba hipertensi ya, dikit. Kakak jelasin obat yang di ginjalnya aja. Oke. Oke, tadi tekanan darah, cardiac output, tahanan perifer. Tekanan darah, cardiac output, kemudian oke. Nah, nih tekanan darah. Contoh, misal kalau kakak kasih ini kali ya, kasih angka di sini 2, di sini 2, hasilnya berapa? Berapa, Kurnia? 4. 4. Kalau kakak kasih angka 3, di sini 3, hasilnya berapa? 9. 9. Artinya apa? Setiap penambahan daripada variabel ini dan variabel ini akan mengalami kenaikan untuk variabel tekanan darah. Tekanan darah akan dipengaruhi oleh cardiac output. Apa itu, Kak? Cardiac output cairan. Cairan dalam tubuh. Contoh, orang yang obesitas dengan orang yang berat badan normal, tekanan darahnya lebih cenderung besar orang yang obesitas. Maka dia cepat capek. Ya enggak? Dan faktor resiko tertinggi untuk orang penyakit hipertensi adalah obesitas. Ya enggak? Atau, Kak, yang lain, Kak, contohnya. Jangan manusia gitu. Apa? Teman-teman mandi di bawah shower dengan mandi di bawah air terjun, itu tekanannya akan berbeda. Kenapa? Karena volume cairannya berbeda. Ya. Itu cardiac output cairan. Maka nanti orang yang hipertensi pasti akan mengalami udem, cairan juga kan? Kelebihan cairan. Maka obatnya biasanya digunakan adalah diuretik. Maka di hipertensi ada namanya diuretik, pengeluaran
cairan. Kemudian tahanan perifer. Tahanan perifer itu adalah kekakuan pembuluh darah. Ya, kekakuan dari pembuluh darah. Teman-teman pernah lihat orang nyuci motor, selangnya itu pasti ujungnya besi. Atau enggak teman-teman lagi nyiram bunga, pengen muncratnya lebih jauh, teman-teman tekan. Gitu kan. Artinya apa? Semakin sempit pembuluh darah atau fase vasokonstriksi itu akan menyebabkan tekanan darah menjadi meningkat. Contoh realnya apa? Orang lansia. Nenek teman-teman cubit gitu kulitnya. Pasti keelastisisan daripada kulitnya itu akan berkurang. Akan semakin kaku dia. Nggak jadi kayak karet lagi, kayak kulit kita. Dicubit langsung kembali. Ya nggak? Maka orang lansia pasti hipertensi. Maka pembagian di JNC 8 salah satunya adalah faktor umur. Orang yang kurang dari 60 sama orang yang lebih dari 60 dan kurang dari 60 tahun pembagiannya. Karena yang dikatakan lansia itu adalah 60 ke atas. Nah, itu konsep yang pertama. Ada tekanan darah sama dengan cardiac output dikali tahanan perifer. Berarti obatnya apa di sini? Obat-obat yang dapat melebarkan pembuluh darah. Yaitu vasodilator, nama obatnya. Prosesnya namanya vasodilatasi. Oke. Sekarang kita masuk nih. Tekanan darah turun. Kemudian GFR turun. Sistem RAS. Kemudian renin. Dan kurang tinggi ya. Wait. Kemudian angiotensinogen menjadi angiotensin 1, angiotensin 2, angiotensin converting enzim. Oke. Ada sistem saraf meningkat. Kemudian ADH meningkat, di mana fungsi ADH itu retensi H2O, kemudian vasokonstriksi, dan peningkatan aldosteron. Yang dimana semuanya adalah meningkatkan tekanan darah. Oke. Ini masih jelas suara kakak? Masih, Kak. Oke. Kita mulai. Ya. Tadi kan udah tuh dibilang, orang yang hipertensi
akan cenderung tekanan darahnya menjadi tinggi. Tapi orang yang tekanan darahnya tinggi belum tentu hipertensi. Ya. Ini bagan ya, road mapping dari tekanan darahnya turun sampai tekanan darahnya meningkat. Ya. Patofisiologinya, normalnya. Ya. Berarti kalau orang yang hipertensi berarti berlebih, kondisinya berlebih dia. Oke. Tekanan darahnya kurang. Ketika tekanan darah kurang, ya, itu GFR kurang. Kornea, GFR itu apa? Kornea. Glomerulus filtrate rate, ya enggak? Penyaringan filtrasi ginjal, ya enggak? Iya, Kak. Filtrasi ginjal berarti yang mengatur cairan, ya enggak? Nah, ketika tekanan darahnya turun, artinya apa? Cairan dalam tubuh itu turun. Real dong sama konsep ini, ya enggak? Tekanan darahnya Iya. turun, berarti cardiac output tuh turun. Kalau tekanan darahnya naik, cardiac output pun harus naik, ya enggak? Karena sebanding, ya enggak? Nah, tekanan darahnya turun, GFR-nya pun ikut turun, kecepatan penyaringan ginjalnya turun. Nah, konsep yang kedua tadi dibilang homeostasis. Kalau ada tubuh itu turun atau kekurangan, tubuh itu akan selalu meningkatkan, berusaha meningkatkan. Apa yang ditingkatkan? Hal yang pertama kali dilakukan oleh tubuh adalah mengaktifkan namanya RAS. Renin, R yang pertama itu renin, A-nya angiotensin, A yang terakhir apa? Aldosteron. Sampai situ sistemnya jadinya. Singkatan dari RAS itu renin, angiotensin, aldosteron sistem. Ya, rangkaiannya. Berarti yang pertama kali dilakukan adalah renin. Ya. Dia akan meningkatkan renin. Renin itu apakah? Renin itu adalah enzim. Nah, sekarang kakak mau nanya nih. Apa fungsi daripada enzim? Ayo, kalau nggak ada yang jawab, kakak nggak mulai. Nggak lanjutin. Sebagai industri, Kak. Ah? Untuk meningkatkan industri. Sebagai kata Katalisator. ya katalisator, ya enggak? Mempercepat reaksi, entah itu ke kiri reaksinya atau ke kanan, ya enggak? Ke kiri atau ke kanan reaksinya. Yang tadinya inaktif, kalau dia ke kanan jadi aktif. Atau yang tadi sebaliknya, yang tadinya aktif menjadi inaktif. Yang tadinya non polar jadi polar. Contohnya di hati, ya enggak? Enzim C49 apa sitokrom. Ya, ada enzim kan di situ, peristiwa metabolisme. Non polar menjadi polar atau sebaliknya dari polar menjadi non polar. Gitu kan. Nah, itu fungsi enzim, mempercepat reaksi. Ya enggak? Nah, renin di sini akan mempercepat reaksi apa? Mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin. Nah, jadi teman-teman ingat nih, kalau yang belakangnya gen-gen, kalimat yang diakhiri gen-gen itu biasanya bentuk zat metabolit yang kurang aktif, yang tidak aktif. Contohnya apa lagi? Fibrinogen akan diubah menjadi benang-benang fibrin. Ya enggak? Ya. Nah, tadi renin itu enzim yang dapat mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin. Angiotensin akan berubah menjadi angiotensin 2 dengan bantuan enzim lagi. Nama enzimnya apa? Angiotensin converting enzim. Ya enggak?
Setelah angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2, gitu kan, dia akan mengaktifkan 4 efek. Efek yang pertama peningkatan sistem saraf. Nah, disinilah kalau teman-teman tahu tuh kenapa orang-orang dulu bilang, kamu tuh nak jangan marah-marah, nanti kena hipertensi. Kenapa? Karena orang yang marah-marah akan mengaktifkan sistem saraf yang nggak saling berhubungan tuh. Sistem saraf meningkat, angiotensin pun meningkat. Sedangkan angiotensin itu menyebabkan lagi tuh ADH, hormon ADH, anti diuretik hormon. Kalau ada anti, berarti obatnya diuretik. Ya enggak? Anti diuretik hormon itu fungsinya apa? Menahan cairan. Retensi itu menahan H2O. Tadi dibilang konsepnya, kalau kebanyakan cairan, dia akan meningkat tekanan darahnya. Maka harus digunakan diuretik. Nanti diuretik itu ada 3. Ya enggak? Jenis obatnya ada 3. Dari kuat, tiazid, sampai hemat kalium. Diuretik itu ada 5 sebenarnya. Tapi khusus untuk hipertensi itu 3. Nanti kita jelasin. Kemudian menyebabkan vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah. Nah, balik lagi ke tahanan perifer. Ya enggak? Kontriksi, obatnya nanti vasodilator. Sama. Meningkatkan hormon aldosteron. Sedangkan hormon aldosteron ini dapat seluruh ini dapat meningkatkan tekanan darah. Oke. Nah, sekarang kita coba menganalisis obatnya kalau gitu kan. Nah, kira-kira kalau di sini Kakak taruh obat, dia fungsinya sebagai mekanisme kerja apa? Agonis atau antagonis? Obat yang pertama. Kalau di renin? Antagonis renin. Logikanya gini kan, kalau Kakak hambat nih, bagan ini, Kakak blok gitu kan. Kakak blok bagan ini, reninnya nggak bantu. Dia akan menghambat bagan yang lain kan? Benar kan? Iya, Kak. Nah, kemudian ada obat di sini yang kedua. Inducer atau inhibitor? Inhibitor. Ya, ada nama obatnya ACI. Ya enggak? Ini tadi namanya apa obatnya? Aliskren. Ya, aliskren. Kalau ACI yang belakangnya pril. Ya enggak? Atau pril gitu kan. Ramipril, lisinopril. Kemudian kalau udah ada di enzimnya, yang ketiga obatnya ada namanya ARB. R-nya apa? Reseptor. Yang satu menahan di enzim, yang satu menahan di reseptornya, yang belakangnya tan. Valsartan, kandesartan, losartan, ya kan? Nah, kemudian ada obat diuretik, ada obat vasodilator, ya enggak? Nanti nitrat di sini tuh. Nitrat, ISDN, kemudian hidralazin, minoxidil. Nah, kalau ini agonis atau antagonis? Aldosteron. Antagonis. Kan kondisinya hipertensi. Oke. Nah, kita lihat di sini, ya kan? AC itu menahan di enzimnya, ACI. Menghambat enzimnya. ARB menghambat di reseptornya. Coba bayangkan, kalau sungai di bendung tuh, harusnya ada 2 aliran nih, sungai nih. Ya enggak? Sungai itu gini. Nah, kalau kita bendung nih, dua-duanya nih, ini di blok gitu. Meluap nggak kira-kira? Meluap kan? Berarti sangat berbahaya ketika ada penghambatan satu jalur gitu kan.
satu aliran gitu kan. Dihambat dua-duanya di situ kan. Nah, maka ada kalimat gini. Seluruh penyakit hipertensi memang benar penggunaannya adalah ACI atau ARB. Kenapa nggak dikombinasi? Karena di seluruh JNC itu pasti kalimatnya atau. ACI atau ARB. Nah, ini alasannya nih. Karena ketika penggunaan ACI dan ARB itu dapat menyebabkan hipotensi. Gimana tekanan darahmu naik? Kalau dihambat semuanya. Ingat konsepnya tadi. Kalau penggunaan obat pun akan menurunkan sampai ke batas normalnya, bukan batas nolnya atau batas di bawah normal. Kalau udah dikasih penghambat enzim, dikasih penghambat reseptor, dia menyebabkan hipotensi. Nah, itu. Kemudian, kalimat jitunya kalau ngerjain daripada hipertensi itu, seluruh penyakit hipertensi, baik komplikasi atau non-komplikasi, pasti menggunakan ACI atau ARB, kecuali penyakit kekambuhan stroke, tidak boleh ARB. Kenapa, Kak? Stroke itu apa? Penyakit penyempitan saraf. Coba bayangkan, di sini udah ARB, pengaruhnya ke saraf, berarti nggak boleh. Makanya penggunaan kalimat jitunya kalau ngerjain UKAI, seluruh penyakit hipertensi, baik komplikasi maupun non-komplikasi, pasti menggunakan ACI atau ARB, kecuali penyakit kekambuhan stroke. Tidak boleh menggunakan ARB, berarti ACI atau ya udah diuretik. Nah, itu nanti ada di JNC 8 kok. Nah, itu pola pikirnya. Nah, sekarang pertanyaan Kakak nih. Ada yang bisa menjawab, Kakak kirimin coklat nanti. Serius, Silver Queen. Kalau nggak Kakak transfer dah. Bisa kan transfer? Janji Kakak nih. Pertanyaannya adalah, kenapa yang dijadikan first line itu adalah ACI? Sedangkan kalau dari urutan bagan Kakak, itu yang pertama kali menghambat adalah antagonis renin. Ya enggak? Kenapa? Kenapa, Kurnia? Coba bantu jawab. Salah nggak apa-apa. Bener dapat coklat. Bisa, Kurnia? Hesti mungkin? Belum tahu, Kak. Belum tahu. Tapi benar nggak sih logikanya? Kenapa apa nggak renin dia? Kenapa harus ACI gitu kan ya? Nah, gini. Manusia itu diciptakan ada 2 ras. Ya, pernah buka JNC 8, ada namanya ras kulit hitam sama ras kulit putih. Ya enggak? Ras kulit hitam itu bukan ACI atau ARB, tapi CCB atau diuretik. Tapi kalau ras kulit hitam, ACI atau ARB. Nah, kenapa? Ada hubungannya. Ya enggak? Yang Kakak jelasin ini, kenapa? Karena manusia itu yang menyebabkan namanya kenaikan darah tertinggi, itu adalah faktor perubahan dari angiotensinogen menjadi angiotensin 1 ini. Ketika udah menjadi angiotensin 1, udah aktif, inilah yang berbahaya. Jadi jangan sampai dia berubah menjadi angiotensin 2. Maka disebut ras kulit hitam itu ras yang rendah angiotensin. Ras yang rendah angiotensin. Tapi kalau ras kulit putih, ras yang tinggi
Angiotensin. Kak, manusia itu sama? Nggak sama. Orang Eskimo yang hidup di kutub Antartika, kalau disuruh hidup di wilayah tropis Indonesia, pasti akan kepanasan. Bakal nggak betah dia hidupnya. Sama, orang yang Indonesia tropis disuruh hidup di kutub Antartika, mungkin bisa meninggal. Karena tubuhnya tidak siap. Nah, gitu. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Kurang lebih seperti itu ya cara belajarnya. Jadi belajarnya itu harus asik. Ya, kalau teman-teman baca secara narasi itu, oh ini, oh ini, oh ini gitu. Kakak jujur setelah kakak dapat ilmu, apa yang kakak lakukan? Ngajar. Ya, dengan mengajar kita bisa belajar, dengan belajar kita pun bisa mengajar. Ketika kita berlebih kita mencari, ketika kita berlebih kita berbagi, ketika kita kurang kita mencari. Gitu. Oke, mungkin itu presentasi dari kakak. Ini salah satu keunggulan pejuang UKAI gitu kan. Belajar pakai road mapping khusus di klinisnya. Gitu. Dan rata-rata Kak, boleh tanya nggak, Kak? boleh, boleh. Apa tuh? Kalau nanti cara ngafalin obat-obatnya itu dikasih tahu gimana cara ngafal cepatnya gitu nggak, Kak? Namanya jembatan keledai, ya nggak? Ya, Kak. Ya, namanya jembatan keledai. Dikasih kok. Contohnya kan tadi pril, tantan. Kalau misalkan insulin tuh LAG, humulin R sama N nanti dibagiin. Kakak udah nyuruh tim kakak sih bikin jembatan keledai khusus seluruh obat. Tapi belum include di buku sih dia. Nanti mungkin berupa file gitu kita sebarin di literatur online. Karena keburu udah kecetak, tapi jembatan keledainya belum selesai. Teman-teman tuh rata-rata bikin jembatan keledai itu yang aneh-aneh gitu kan. Lagu, lispro, aspar, gluisin. Ya enggak? Itu namanya jembatan keledai. Sama, halnya kakak juga sama. Itu. Nah, kalau belajar di kakak tuh lebih baik pakai buku gambar, bukan buku tulis. Karena kakak banyaknya bagan. Nah, kalau modul itu ada lengkap. Ya, nanti teman-teman dikirim. Tapi kalau di luar Jabodetabek, ongkir ya. Itu sih dari kakak. Kira-kira ada pertanyaan? Nah, Kak, belajarnya berapa pertemuan? Harusnya 12 kali pertemuan. Harusnya 12 kali pertemuan. Tapi untuk kelas kakak, kelas ini Kak Gun ya, kakak nggak mau 12 kali pertemuan. Karena kalau 12 kali pertemuan itu kakak harus duduk 4 jam gitu kan. Mungkin di klinisnya kakak tambahin nantinya. Udah kita belajar santai aja, misalkan sehari itu 2 jam gitu, sehari 2 jam gitu. Jadi mungkin ada seminggu 2 kali, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham apa yang dijelasin. Jadi diperlama aja nggak apa-apa pertemuannya. Kan capek juga kan belajar langsung 4 jam, apalagi via Zoom gitu. Kalau ketemu asik mungkin, kakak bisa canda-canda. Tapi kalau via Zoom ini kan ada keterbatasan ruang dan waktu. Gitu. Makanya kakak minta kalau misalkan teman-teman jadi gitu kan, kakak nggak mau langsung ngajar 4 jam. Kakak juga capek gitu duduk langsung gini kan. Nggak jadi gerak-geraknya. Gitu. Kalau pertemuan tatap muka, pejuang UKAI belum ada di di UMS karena benar-benar baru, tapi di Jabodetabek teman-teman bisa cross check berapa murid kita. Gitu. Baru buka, boom, langsung booming. Gitu. Kak, kenapa harganya miring daripada bimbel-bimbel yang lain? Karena kita merupakan kumpulan dari mentor. Gitu. Itu sih dari kakak. Modul ada, ujian CBT ada. Ada pertanyaan lagi? Nah, untuk kalau misalkan teman-teman gabung ya,
teman-teman bakal masuk ke gabung sama anak Medan, anak Cirebon, sama anak Semarang. Ada tiga universitas. Nanti kan bisa saling sharing. Nggak sepenuhnya apa yang disampaikan kakak pun kebenaran, dan nggak sepenuhnya kesalahan. Ya nggak? Oke, Kurnia ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kalaupun nggak jadi, teman-teman bisa bikin pola pikir, oh kak aku ini nggak jadi deh gitu kan, karena gangguan sinyal, keterbatasan ini. Makanya kendala kakak bilang ke Hesti untuk belajar online tuh sinyal. Kalau udah hilang sinyal udah nggak bisa. Iya. Kalau tatap muka kan bisa tuh, kurang jelas diulangin. Tapi kalau udah sinyal hilang tuh udah parah, nggak bisa. Makanya siapkan sinyal itu. Dan pertemuannya kapan kak? Kalau belajar setiap hari Sabtu, jadwal rutinnya ya Sabtu malam. Nah kalau ada malam Minggu, pilihlah, tinggalkan pacar dulu, fokus UKAI, atau mau menemenin pacar dulu, baru ntar kalau 3 bulan mau dekati UKAI lah gitu. Nanti sesuai kesepakatan belajarnya. Kakak yang nggak bisa diganggu itu hari Minggu, full kakak ngajarnya Minggu tatap muka soalnya. Kalau weekday bisa dari Senin sampai Jumat bisa, kecuali hari Sabtu sore kakak kuliah, masih kuliah. Sabtunya habis maghrib, nanti sampai jam 9, jam 10. Kalau udah capek berhenti nanti. Itu jadwal rutin. Nanti dikomunikasikan ke grup, misalkan kak lanjutin yang kemarin, ayo itu kan. Mau hari apa misalkan Rabu kak habis maghrib, oh ya aduh lanjut gitu. Itu khusus kelas ini kakak yang pegang. Oke, nggak ada pertanyaan? Kak, ketinggalan, maaf Kak, sinyalnya putus-putus. Mau apa tuh? Nanya apa? Mau tanya itu tadi udah ini belum ya Kak? Udah dikasih tahu belum kalau nanti kelasnya bareng sama yang yang anak dari universitas lain gitu Kak? Jadinya Ya, ada totalnya ada berapa orang gitu Kak? Kalau kakak sih kurang lebih 20 gitu kan. Kayaknya baru belasan juga sih, belum cukup gitu. Nggak apa-apa, mulai aja nggak apa-apa. Mungkin ada yang nyusul-nyusul, biasanya gitu sih. Kok nggak apa-apa kak gitu. Ya, kalau kakak sih 20 misal gitunya. Ini kayaknya dari teman-teman misalkan 6 gitu kan. Yes, Medan itu 9 kalau nggak salah. Oh, udah cukup sih 20-an. Cirebon juga 6 kalau nggak salah. Ya. Kalau di brosur tuh 20 sampai 25 dalam ini satu kelas. Ya nggak apa-apa kalau misalkan ada 20 kakak. Yang penting teman-teman belajar. Nah, kelebihan pejuang UKI juga, kakak punya himpunan. Kakak tuh selalu bikin relasi sih. Paguyuban pejuang UKI 1, paguyuban pejuang UKI 2, paguyuban pejuang UKI 3. Nanti setelah teman-teman lulus, teman-teman tuh akan dihimpun dalam satu grup, gitu kan, grup WA, di mana nanti kalau misalkan ada teman-teman sharing, teman-teman ada perihal regulasi, oh di Malang seperti apa, di Medan seperti apa. Jadi punya satu alumni di bawah payung bimbel. Ada cerita lucu tuh, khususnya di Jabodetabek tuh, ada anak Pancasila sama anak UHAMKA, kerja sama-sama gitu kan, dalam satu bagian yang sama. Kemudian tukeran HP gitu kan, nomor HP. Lihat di kontak, lu masuk grup pejuang UKM ya? Iya. Oh, lu anak didik Kak Gun ya? Iya. Sama. Nah, jadi kan lebih akrab, lebih enak ketika berada dalam satu paguyuban yang sama. Itu yang kakak lakukan. Mungkin bimbel lain belum ya. Ya, kita punya relasi gitu kan. Siapa tahu teman-teman mau ke Jakarta gitu kan, ada yang kenal, oh Kak Gun gitu kan, aku mau ke Jakarta nih, tolong ngarahin gitu. Oh ya udah, siapa yang ke Jakarta nih? Paguyuban 3 nih, tolong nih. Nah gitu. Sama juga mungkin kakak ini ke Surakarta gitu, mau main gitu, menjaga hubungan baik. Nah, coba tanya nih, kira-kira
Ada yang tebak nggak? Kakak kerjanya di mana? Ada yang bisa tebak nggak? Industri, rumah sakit, apotek? Kira-kira ada yang tahu kakak kerja di mana? Rumah sakit. Hah? Rumah sakit. Kakak Rumah kerjanya sakit. jadi apa? Jadi sales. Ya. Sales alkes. Nggak ada berhubungan dengan apoteker kakak kerja tuh. Tapi kenapa bisa begini, Kak? Ya tadi, tujuan kakak ngajar adalah mempertahankan ilmu. Ya, mempertahankan ilmu. Silahkan teman-teman tanya tuh, alumni teman-teman yang udah di atas, masih hafal nggak ilmu UKI-nya? Kakak berani taruhan. Nah, gitu. Dan mungkin siapa tahu nanti dari alumni teman-teman nih, angkatan paguyuban pejuang UKI gitu kan, Kak aku mau dong ngajar gitu kan, nanti kita siapin instrumennya, mungkin kakak ke Surakarta gitu kan, nanti main, kita ngomongin masalah koordinasi atau apa gitu kan, nanti kita didik teman-teman jadi mentor. Karena seluruh mentor pejuang UKI itu wajib dari pejuang UKI, alumni pejuang UKI. Biar satu frame. Gitu. Ya, mungkin itu dari kakak ya. Mungkin ada teman-teman yang punya kesibukan lain. Akhir kata, kakak ucapan makasih, terutama ke Hesti nih, diganggu pagi-pagi nih. Makasih Hesti ya, udah dikasih kesempatan kakak ini trial ke teman-teman UMS. Kalau berjodoh, kita ketemu lagi. Kalau nggak berjodoh, ingat Kak Gun. Oke. Ya. Bila festival hak, pastabil korot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih juga ya, Kak. Ya, makasih Kak Rahmat.